Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Ali Mauludin, salah satu pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan salah satu pokok bahasan mengenai penulisan surat lamaran kerja dan resume. Baik, kita langsung saja. Baik, ini merupakan salah satu pokok bahasan di dalam perkuliahan mengenai komunikasi bisnis peternakan. Dan ini sangat bermanfaat jika nanti mahasiswa ketika sudah lulus bisa digunakan dalam melaksanakan aplikasi ataupun melamar di perusahaan ataupun yang lainnya. Baik. Pertama-tama mari kita pelajari dulu, kita amati dulu, serta kita harus mengetahui definisi tentang pengertian surat lamaran kerja. Nah, definisi ini adalah terkait surat lamaran kerja, yaitu surat permohonan akan suatu pekerjaan dari seseorang yang ingin bekerja kepada pihak yang dapat memberikan suatu pekerjaan. Surat lamaran selalu dikirim bersama-sama dengan resume. Jadi, surat lamaran dan resume itu selalu menjadi bagian dalam melamar suatu pekerjaan. Nah, dalam hal ini, pengiriman surat lamaran kerja dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah solicit application letter, di mana surat lamaran yang dibuat berdasarkan lowongan pekerjaan yang disebarluaskan melalui media massa. Iklan lowongan kerja umumnya mencantumkan dengan jelas pihak yang membutuhkan tenaga kerja, pekerjaan, dan jabatan yang tersedia, serta kualifikasi pelamar. Yang kedua adalah unsolicited application letter, di mana surat lamaran yang dibuat atas inisiatif pelamar atau tanpa adanya informasi lowongan pekerjaan. Jadi, ketika melihat dua jenis dari surat lamaran kerja ini, maka yang sering banyak kita lihat di media massa ya, itu adalah poin yang pertama. Sedangkan untuk poin yang kedua, ini adalah inisiatif dari pelamar yang dimana tidak melihat adanya suatu informasi ataupun lowongan pekerjaan di suatu perusahaan ataupun yang lainnya. Baik. Selanjutnya adalah kita melihat adanya bagaimana susunan dari surat lamaran kerja tersebut. Kita lihat sekarang. Yang pertama adalah bagian paragraf pembuka, yang dimana isinya adalah paparan kualifikasi yang relevan dengan tujuan karir. Selanjutnya, sumber informasi tentang lowongan kerja, di mana menyebutkan nama orang atau media yang memberi informasi adanya lowongan kerja. Yang terakhir adalah untuk paragraf pembuka, yaitu cuplikan berita, ya, ini pun kalau memang tersedia, ya, informasi tersebut, baik dari koran, ya, atau majalah, yang dimana menggambarkan perkembangan dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mengenai paragraf isi. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait paragraf isi. Yang pertama adalah memuat permohonan akan pekerjaan yang diminati atau diharapkan oleh pembaca dan tidak mengulang hal yang sudah jelas dijelaskan di dalam resume. Dan yang terakhir adalah di mana dalam konteks paragraf isi ini perlu adanya pemaparan, yaitu pendidikan, pengalaman, sikap, minat, dan aktivitas serta kualitas personal, di mana di sini boleh membubuhkan atau melampirkan atau mencatat apa yang sudah dilakukan dalam hal kegiatan ekstrakurikuler ataupun sosial dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah yang poin ketiga, yaitu adalah paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini berisi pernyataan keinginan untuk melakukan wawancara,
Jadi harapannya ketika kita sudah mengisi pengantar ya, di situ ada harapannya untuk melakukan wawancara ya, sesuai dengan waktu yang disediakan oleh perusahaan. Jadi yang sebagai penutup ini berharap bahwa adanya keinginan untuk diwawancara. Dan yang terakhir adalah bukti atau berkas pendukung. Nah, di sini ada beberapa poin yang mungkin sering dilampirkan, yaitu foto diri kita, kopi ijazah, ataupun transkrip nilai dari apa yang pernah kita lakukan dalam melakukan studi, apakah sarjana ataupun diploma ataupun hal yang lainnya. Baik, itu adalah susunan dari surat lamaran kerja ya. Jadi kalau kita refresh sedikit, ada mengenai paragraf pembuka, paragraf isi, dan juga ada paragraf penutup, dan yang terakhir adalah bukti ataupun berkas pendukung. Nah, selanjutnya adalah ini adalah contoh dalam struktur surat lamaran kerja. Mungkin ini bisa menjadi salah satu bahan untuk membuat ataupun mencoba membuat surat lamaran kerja. Di sini di sebagian kanan adalah bagian-bagian poin-poin di mana bagian awal yang tadi bisa disampaikan sebelumnya ada hal, tujuan, nama perusahaan, dan alamat perusahaan. Tadi disebutkan bahwa ini adalah paragraf pembuka, ada pernyataan hendak melamar dalam posisi apa sesuai dengan informasi yang diperoleh di media ataupun di informasi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah adanya biodata diri ya, lengkap namun singkat. Di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, telepon, dan yang lain-lainnya. Yang penting nomor telepon untuk bisa menghubungi Anda ketika memang Anda akan diwawancara nanti ke depannya. Yang ketiga adalah pernyataan, pengalaman, ataupun prestasi, dan juga pencapaian, serta ya mungkin gambaran lah kalau dalam hal ini dalam mempromosikan diri. Apa yang sudah Anda peroleh, apa yang sudah Anda perbuat, ya baik dalam aspek keahlian ataupun dalam konteks sosial. Yang selanjutnya adalah syarat dan dokumen pendukung, dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Ini adalah contoh yang mungkin dalam hal ini dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Baik, selanjutnya adalah apa sih yang harus diperhatikan? Nah, di sini ada beberapa poin yang memang harus menjadi perhatian. Oke, sebentar. Baik, apa saja yang perlu diperhatikan? Di sini ada sekitar 6 kurang lebih poin. Yang pertama adalah kualifikasi pelamar sesuai dengan posisi yang dikehendaki. Artinya di sini jangan sampai kita salah melihat ya, posisi yang ditawarkan sedangkan Anda tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bangkitkan minat pembaca terhadap kualifikasi yang dimiliki. Nah, di sini berarti harus sesuai dan memiliki daya tarik gitu kan, sehingga orang bisa melihat aplikasi ataupun surat yang Anda lampirkan, orang tertarik kepada surat tersebut sehingga suatu waktu mungkin akan dilakukan wawancara. Selanjutnya adalah apa? Tonjolkan hal-hal yang positif. Nah, ini berkenaan setidaknya promosi diri. Jadi, apa saja yang harus ditonjolkan dalam hal ini yang positif? Yaitu prestasi, kemampuan bahasa, ataupun yang lainnya yang memberikan nilai lebih. Yang selanjutnya adalah usahakan surat lamaran kerja rapi dan menarik. Nah, di sini mohon jangan sampai ada kesalahan, salah penulisan, ya, atau tidak sesuai dengan aturan penulisan. Jadi harus dibuat yang benar, ya. Selanjutnya adalah tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Jadi apa yang kita buat harus nyaman bagi yang membaca. Jangan sampai ini menjadi nyaman atau enak dilihat oleh kita yang menulis, tapi harus orang yang membacanya nanti. Serta yang terakhir adalah tekankan hal-hal yang berbeda dengan pelamar lainnya. Artinya di sini, ketika kita akan membuat surat lamaran,
Maka yang terpenting adalah bagaimana surat lamaran itu harus berbeda dengan yang lain, ya, tapi tetap memiliki kaidah-kaidah, memiliki syarat-syarat atau ketentuan yang sesuai sehingga orang bisa melihat bahwa ini yang bersangkutan ataupun pelamar ini memiliki nilai lebih dibanding pelamar yang lain. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu surat lamaran. Selanjutnya adalah ada hal yang lain, ya, yang ini adalah kebalikannya, yaitu hal yang harus dihindari. Nah, ini sering terjadi dalam membuat surat lamaran kerja adalah kita kadang-kadang memilih suatu posisi yang menurut kita biasa, tapi itu tidak ataupun keluar dari kemampuan yang kita miliki. Lalu selanjutnya adalah jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Nah, ini usahakan betul-betul memang ada yang di-tik, di-print gitu kan, jangan hal-hal yang difotokopi. Jangan menyatakan Anda siap kerja apa saja. Nah, ini pun artinya Anda memang harus memilih dan sesuai dengan kemampuan. Jadi, jangan Anda melamar dimanapun siap ditempatkan, ini beda. Beda halnya dengan kita memang ikatan dinas atau Anda dalam suatu misalnya yang sudah pasti bekerja dan ditempatkan di seluruh misalnya wilayah, nah, tapi ini beda. Kita harus melihat posisi yang ada, ya. Yang selanjutnya adalah jangan meminta belas kasihan. Kadang-kadang di sini kita tuh memohon, tolong, ataupun jadikanlah saya sebagai karyawan, ataupun yang lainnya. Ya, kita pun harus memiliki nilai jual ataupun harga diri dalam hal ini. Yang selanjutnya adalah hindari mempersalahkan ya gaji ya. Kadang-kadang ini bisa kita ungkit gitu kan, tapi tidak waktunya di dalam surat pelamaran. Biasanya kita bisa bergaining atau bisa adu argumen terkait pekerjaan atau yang lainnya pada saat wawancara kerja. Dan itu pun biasanya dilontarkan oleh siapa? Oleh si pewawancara. Dan yang terakhir adalah jangan memberikan komentar langsung tentang karakter diri sendiri. Ya, jadi kita kan kadang-kadang suka ingin terbuka bahwa bagaimana kondisinya, mentalnya, seperti apa. Anda jangan kita lakukan hal seperti itu. Biarkan saja seperti apa layaknya surat lamaran lainnya, tapi kita berikan positif atau lebihnya melalui kemampuan dalam hal misalnya bahasa, hal mengoperasikan office ataupun yang lainnya, hal komunikasi ataupun yang lainnya. Tapi di sini memang kadang-kadang yang sekitar 6 poin ini harus menjadi perhatian dan harus dihindari dalam membuat surat lamaran kerja. Baik, nah sekarang melihat satu lagi, nah, apa itu resume dan bagaimana penulisan resume ini? Resume adalah, menurut Bove dan Thiel tahun 2006, menyatakan suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi tentang suatu pekerjaan. Ya, resume ini bisa bentuknya promosi yang dibuat oleh pencari kerja dalam upayanya menjual potensi diri pada saat memasuki dunia kerja. Melalui resume, individu atau organisasi diharapkan mengetahui kemampuan pencari kerja walaupun belum pernah bertemu ataupun saling kenal. Jadi, resume ini bisa kita manfaatkan ya, artinya ada suatu aplikasi atau form yang kita buat yang dimana ini adalah kondisi ataupun ya perjalanan hidup gitu kan, yang mulai dari pendidikan yang diperoleh, pengalaman di luar pendidikan, latar belakang, atau hal yang lain-lain, sehingga ada nilai jual, ada potensi yang diri yang harus dikembangkan, yang dimana ini bisa memberikan nilai lebih. Ya, ini yang dikatakan resume. Nah, lalu kita melihat atau tahapannya, bagaimana persiapan menulis resume? Oke,
Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pencarian informasi, yaitu menggali beberapa informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Ya, informasi dapat diperoleh dengan melakukan apa saja. Yang pertama adalah analisis diri. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk menggali dan mengetahui berbagai kemampuan spesifik yang dapat menjadi bargaining power. Ya. Dan yang kedua adalah analisis karir, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui prospek karir yang akan dipilih. Dan yang terakhir adalah analisis pekerjaan, yaitu tujuannya adalah mengetahui gambaran pekerjaan dan lingkungan kerja. Nah, jadi intinya pencarian informasi ini penting sebagai bahan bahwa nanti ke depan jikalau kita diterima di perusahaan, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana kita dapat berinteraksi, beradaptasi, lalu juga bagaimana karir ke depannya, dan juga kerjaan apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apa saja persiapan menulis resume? Yang selanjutnya adalah perencanaan resume. Apa itu perencanaan resume? Yaitu proses memilih posisi pekerjaan yang diminati, memilih dan menyiapkan data pribadi, dan data lain yang relevan sebelum mengajukan lamaran kerja dan membuat resume. Dalam hal ini, Purwanto ya menyebutkan ada beberapa poin dalam perencanaan atau merencanakan resume, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, satu, tujuan karir. Yaitu apa? Pemilihan posisi yang apa yang diminati sebagai tujuan karir. Ya, jadi pemilihan posisi, dan yang kedua adalah informasi pribadi, di mana mempersiapkan dan memilih data apa yang diperlukan untuk disampaikan. Ini meliputi data pribadi dan data yang terkait dengan kualifikasi pekerjaan. Dan yang selanjutnya adalah referensi. Nah, ini adalah menyangkut pemilihan orang yang dapat memberikan rekomendasi dan dapat kredibilitas pencari referensi. Jadi, Purwanto menyebutkan ada 3 poin. Tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Nah, selanjutnya adalah langkah yang ketiga adalah pembuatan resume. Di sini, secara umum, resume mencakup informasi apa saja? Pertama adalah identitas pribadi. Mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau nomor HP, ya, atau WhatsApp, lalu juga tujuan kerja, yang dimana isinya melamar untuk mengisi salah satu ruang kerja yang ada, memang ada formasinya di sana, lalu informasi pribadi, apa saja? Pendidikan, keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan, asosiasi. Ya, yang tadi adalah informasi pribadi seperti pendidikan, keterampilan, hobi, penghargaan, serta keanggotaan asosiasi. Yang terakhir adalah referensi, di mana berisi nama, posisi, dan alamat orang yang mengetahui dengan baik kemampuan dan prestasi pencari referensi. Baik, ada 3 poin tadi, dan yang di sini adalah bagaimana pengorganisasian resume sendiri. Nah, yang pertama adalah resume kronologis. Resume yang menekankan kronologis pengalaman kerja dan sejarah pendidikan, di mana susunannya diurutkan dari posisi paling akhir sampai paling awal. Ya, keunggulan resume kronologis, ya, ini pengorganisasian dari resume ini dibagi 2 ya. Ya, pertama adalah resume kronologis, di mana memberi kerja untuk terbiasa dengan bentuk itu dan mudah menemukan unsur yang dicari. Yang selanjutnya adalah menonjolkan pertumbuhan dan kemajuan karir. Yang selanjutnya adalah menonjolkan kontinuitas dan stabilitas dalam bekerja. Nah, resume ini memang sangat cocok bila sejarah pekerjaan pelamar cukup kuat dan pekerjaan yang dilamar sesuai dengan jalur karir yang dimiliki. Ya,
Oke, nah ini adalah salah satu contoh ataupun resume dari kronologis. Jadi pengalamannya, ya, pendidikannya, keterampilannya, jadi betul-betul sangat runtut ya dari jam terbang ataupun pengalaman dalam usaha ataupun pekerjaan yang pernah digeluti. Nah, selanjutnya yaitu adalah resume fungsional. Tadi yang pertama adalah kronologis, yang ini adalah resume fungsional. Resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik seperti kemampuan pemasaran, komunikasi, administrasi, dan lain-lain. Dan juga menguraikan terlebih dahulu keterampilan dan kemampuan yang relevan, di mana keunggulan resume fungsional adalah satu, pembaca langsung mengetahui kontribusi yang bisa diberikan oleh pelamar. Dua, pelamar menekankan pengalaman kerja lebih awal. Dan yang terakhir adalah kurang menekankan kemajuan karir atau masa penganggur yang lama. Ya. Nah, pendekatan ini sering digunakan oleh pelamar yang belum memiliki banyak pengalaman. Jadi, banyak pertimbangan dalam membuat resume, dalam pengorganisasian resume. Nah, ini adalah salah satu contoh ya dalam resume fungsional. Nah, di sini lihat seperti ini ada poin-poinnya, ada objektif, ada kemampuan marketing atau sales, ada kemampuan komunikasi, ya, kemampuan organisasi atau manajemen, pendidikan, pengalaman kerja, dan juga minat. Ini contoh formal. Nah, disinilah kita lihat yang terakhir adalah resume kombinasi. Jadi di sini adalah bagaimana resume kombinasi ini memasukkan sifat-sifat terbaik dari format kronologis dan fungsional. Di mana format ini menekankan pada pendidikan dan pengalaman kerja, ya, si pelamar, karena di sini ada resume kronologisnya. Di samping itu, juga memasukkan keterampilan kerja atau kualifikasi yang dibutuhkan, yaitu dalam konteks resume fungsional. Pendekatan ini mencoba menggabungkan keunggulan format kronologis dan fungsional, sehingga memiliki dua kelemahan utama. Pertama, resumenya menjadi lebih panjang, dan yang kedua adanya kemungkinan terjadi pengulangan akibat dicantumkannya daftar keterampilan dan keberhasilan dalam bagian fungsional dan kronologis. Jadi double-double pengisian, ya. Nah, di sini artinya itu dalam pengorganisasian dan inilah contoh dari format resume kombinasi, ya. Jadi diulang-ulang, ya. Ada beberapa yang mungkin pengulangan dan yang lain-lain, ya. Seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah ada dalam konteks penulisan resume, menurut Bove dan Thiel tahun 2002, resume yang baik harus memenuhi satu, kerapihan, neatness, ya, di mana resume ditulis di atas kertas bersih dan berkualitas, ya, kertas baik, tidak ada coretan, tidak ada bentuk huruf yang dipilih, gitu kan, sesuai dengan kaidah ataupun yang berlaku. Yang kedua adalah kesederhanaan atau simplicity. Bahasa yang digunakan sederhana, jelas, dan ringkas, dan enak untuk dibaca. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah accuracy, di mana keakuratan ini adalah informasi yang disajikan benar-betul akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang terpenting apa? Honesty, yaitu kejujuran. Informasi yang disajikan tidak mengada-ngada, misalnya kejujuran mencantumkan umur, status perkawinan, dan juga pendidikan. Ya, baik. Dan ini adalah informasi untuk unsur pokok resume tadi. Pertama, judul resume mencakup nama dan alamat secara lengkap, tujuan karir berisi posisi yang dituju, kualifikasi dasar mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Data pribadi dapat mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, berbagai jenis keterampilan yang dikuasai, dan data lain yang relevan dengan tujuan karir. Referensi pilihlah 3 orang yang mempunyai reputasi baik,
Kalau mungkin juga sudah dikenal oleh perusahaan yang dilamar. Ini akan menjadikan nilai lebih dari si pelamar jikalau 5 poin ini dapat diimplementasikan. Baik, dan yang di sini adalah masalah dalam membuat resume. Nah, ini sering terjadi dan banyak sekali kita temukan, yaitu bagaimana resume itu dibuat terlalu panjang ya, dan akhirnya membuat bosan untuk membaca. Dan juga resume juga ada juga ditulis terlalu singkat, jadi yang sedang-sedang saja. Format penulisan resume yang kurang baik, ya, indent tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks, resume kadang-kadang mengandung banyak kesalahan ketik, tulis, dan yang lebih patah kesalahan dalam penyusunan kalimat. Pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan posisi yang dikehendaki. Pelamar menampakkan keyakinan yang berlebih sehingga mungkin pembaca ragu terhadap resume yang dibuat. Apakah data resume ini memang realistik ataupun tidak? Dan yang terakhir adalah ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Nah, ini adalah terkait penulisan lamaran kerja dan resume. Saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat memberikan hasanah pengetahuan buat kita semua, dan saya berharap sebagai bagian dalam hal kinerja ataupun tugas mahasiswa, di sini ada tugas individu, yaitu membuat resume kombinasi ya, diketik dan diunggah pada Live Unpad dalam format PDF paling lambat Rabu 19 Mei 2021 pukul 24 terakhirnya. Masih ada waktu dan saya berharap mahasiswa bisa memaksimalkan tugasnya ya, bisa berdiskusi ya, dan juga ada hal-hal yang mungkin ditanyakan, bisa silakan langsung kepada dosen pengampunya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.